Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk materi baru, daerah dalam kerangka NKRI. Ini adalah bab terakhir. Ada subbab pertama, perjuangan menuju NKRI. Ini adalah salah satu gambaran peristiwa perjuangan menuju kemerdekaan. Sebelum terjadinya proklamasi, terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, berlakunya hukum nasional Indonesia, tidak berlaku hukum kolonial lagi. Ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat pembangunan. Setelah melalui kesepakatan, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Renkas Dengklok tiba di Jakarta, kemudian mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kemudian di kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu yang kedua ada aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Lalu yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, ada aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Yang kelima ada aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir ada aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Selanjutnya ada pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintah yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintah daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dan terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. Yang pertama, yaitu pemerintahan Aceh. Yang kedua, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Yang ketiga, daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Provinsi Papua. Dan yang terakhir, Provinsi Papua Barat. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.